firman Tuhan, Ulangan 13, ayat yang keempat. Bisa dengar suara saya ya? Ulangan 13 ayat yang keempat, dikatakan seperti ini. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini adalah salah satu bagian dari pesan Musa ketika bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan. Ayat ini memberikan instruksi secara konkret kepada bangsa Israel untuk tetap setia kepada Tuhan. Untuk tetap setia di tengah godaan, di tengah pengaruh eksternal. Fokusnya adalah kesetiaan mutlak kepada Allah dalam kehidupan, dalam ibadah mereka, dalam ketaatan mereka kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang luar biasa dari ayat ini. Kita akan lihat kata demi kata. Yang pertama dikatakan, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kata lain bahwa kamu harus mengikuti Tuhan Allahmu. Nah, kata ini, saudara, dalam bahasa Ibrani itu halak. Ya, halak. Ini adalah tindakan berjalan bersama atau di belakang seseorang yang menunjukkan kedekatan dan hubungan yang berkelanjutan. Jadi, kedekatan yang merupakan hubungan berkelanjutan. Jadi, frasa ini menunjukkan panggilan untuk menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan yang memimpin hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus melekat kepada Tuhan. Karena kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan penuh kepada Allah. Sama seperti bangsa Israel. Dipanggil keluar dari Mesir untuk mereka hidup bersama dengan Allah. Hidup dalam ketaatan kepada Allah. Makanya Tuhan berfirman supaya jangan ada Allah lain dalam kehidupan mereka. Juga bagi kita. Ketaatan ini bukan hanya sekedar tindakan yang dimaksud, tetapi juga ekspresi kasih. Tetapi juga merupakan penghormatan kita kepada Allah. Jadi, ikut Tuhan itu artinya ekspresi kasih kita dan penghormatan kita bagi Allah. Hal yang kedua, dikatakan kamu harus takut akan Dia. Nah, takut kepada Allah dalam bahasa aslinya itu Yirat Adonai. Ini adalah rasa hormat dan kagum yang mendalam terhadap kekudusan, terhadap otoritas, terhadap keadilan Allah, terhadap kuasa Allah.
Ini bukan ketakutan yang melumpuhkan, tetapi rasa hormat yang membawa kepada ketaatan dan penyerahan total. Tuhan itu menginginkan kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Totalitas. Bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Hidup dalam hormat kepada Tuhan berarti kita menjauhi dosa. Hidup takut akan Dia artinya kita hidup dalam kekudusan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Amsal 9 dan 10 bilang, permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Artinya ketika kita hidup, menjalani hidup ini dalam rasa hormat dan kagum akan Allah, itu merupakan hal yang penting, merupakan hikmat yang luar biasa bagi orang percaya. Saudara, hikmat ini orang yang berhikmat itu lebih baik daripada orang yang pintar. Makanya kita butuh takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan itu artinya rasa hormat. Yirat Adonai. Kagum yang mendalam. Yang ketiga itu ada kata kamu harus berpegang pada perintahnya. Perintah Allah itu bahasa aslinya itu mitzvot. Ya. Ini merupakan hukum-hukum yang diberikannya untuk kehidupan umatnya, termasuk kita. Berpegang artinya memegang erat atau mematuhi tanpa kompromi. Tuhan itu nggak ingin kita berpaling dari perintahnya, dari firman-Nya. Ketika bangsa Israel berpaling dari Allah, mengikuti Allah lain, itu mereka mengalami banyak sekali masalah, banyak sekali persoalan, banyak sekali tantangan, bahkan penderitaan, karena mereka tidak setia kepada Tuhan, tidak taat kepada perintahnya. Dalam kehidupan kita juga begitu, saudara. Tetapi kita melihat bagaimana orang-orang yang masuk dalam penderitaan, tetapi mereka tetap setia pada perintah Tuhan. Mereka akan keluar sebagai pemenang. Tuhan ingin kita hidup berpegang pada perintahnya. Kalau kita lihat kisahnya Daniel, bagaimana dia berpegang pada perintah Tuhan. Saudara, sekalipun ancaman harus masuk gua singa, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Tetap melakukan hal-hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika diperhadapkan kepada dapur api. Daniel 13 ayat 17 bilang begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku ketahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas
yang Tuanku dirikan itu. Ini yang dimaksud dengan berpegang pada Tuhan. Ini yang dimaksud percaya kepadanya dalam segala situasi. Baik dalam situasi yang baik maupun dalam situasi yang buruk. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Kita harus berpegang pada perintah Tuhan. Itu artinya kalau kita mau hidup dalam ketaatan. Lalu yang keempat dia berkata, suaranya harus kamu dengarkan. Mendengar ini katanya dalam bahasa aslinya itu sama. Mengacu pada mendengar dengan maksud untuk mematuhi. Bukan hanya mendengar lalu melupakan. Mendengar untuk dipatuhi. Hal ini menekankan respon aktif terhadap firman Allah melalui ketaatan kita. Respon aktif. Sama ketika Abraham waktu dipanggil keluar dari Ur Kasdim untuk pergi ke suatu tempat yang tidak dia ketahui. Abraham mengikuti saja. Begitulah kira-kira arti dari sama ini. Mendengar suaranya. Ketaatan. Mengikuti. Aktif. Bukan hanya mendengar saja, tapi melakukannya. Makanya firman Tuhan bilang yang mendengar dan melakukan firman itu siang dan malam itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Itu kata firman Tuhan. Mendengar dan melakukan. Nah, kita mau belajar sama-sama untuk mendengarkan suara Tuhan. Seringkali kita diperhadapkan dengan suara yang lain untuk menjadi pilihan buat setiap kita. Tapi pagi ini sebagai renungan kita mau belajar mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau. Mendengar firman-Nya dan melakukannya itu adalah suatu keuntungan buat setiap kita. Kenapa? Karena itu janjinya bahwa apa yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil. Lalu frasa yang lain dikatakan kepadanya harus kamu berbakti. Berbakti itu artinya layani. Melayani. Melayani itu afat. Berarti mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Melayani. Mengabdikan diri. Bukan setengah, tapi sepenuhnya kepada Allah. Bukan kepada manusia. Kepada Allah. Berbakti atau melayani ini merupakan pelayanan. Tidak hanya berupa ritual, ya, nyanyi-nyanyi, puji-pujian, doa, ya, tapi merupakan kehidupan yang memuliakan Allah. Afat, ya, itu artinya hidup yang memuliakan Allah. Berbakti, menjadi hamba yang melayani. Kita dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil untuk berbakti. Kita dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan.
Lalu yang akhir, frasa ini berkata, kepadanya harus kamu berpaut. Berpaut itu artinya berpegang teguh kepadanya. Nah, frasa ini menekankan hubungannya erat dengan Allah, seperti seorang anak yang berpegang pada ayahnya untuk keamanan. Saudara, kalau saudara punya anak, ketika kita masuk dalam kerumunan bersama anak kita, apa yang dia lakukan? Dia akan berpegang erat supaya apa? Tidak terlepas dari orang tuanya. Begitulah kira-kira berpaut. Kata berpaut ini dalam bahasa Ibrani itu dabak. Ya, dalam bahasa aslinya dabak. Artinya melekat, tidak terpisahkan. Bersyukur kita hari ini ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ini yang harus kita ikuti. Ini yang harus menjadi tuntunan hidup kita. Berpaut kepada apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, makanya Daud dalam Mazmur 63 ayat 8 dia berkata, jiwaku berpaut kepadamu. Ini menggambarkan hubungan yang sangat pribadi antara pemazmur, antara Daud dengan Tuhan. Bagaimana jiwanya, perasaan, pikiran, dan kehendaknya itu melekat. Daud menunjukkan ketergantungan total kepada Allah. Baik dalam hal sukacita maupun dalam hal yang sulit. Kita pun juga demikian, saudara. Tuhan tidak pernah janji bahwa kita tidak akan mengalami masalah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Makanya hati kita harus berpaut. Jiwa kita harus berpaut kepada Tuhan. Dalam situasi baik suka maupun sulit. Daud berkata, jiwaku berpaut kepadamu. Ini mencerminkan pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan adalah sumber perlindungan. Tuhan adalah sumber penghiburan kita. Makanya hati kita harus berpaut kepadanya. Jadi Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan, mengikuti Tuhan menunjukkan relasi, hubungan yang intim dan personal kita dengan Tuhan. Takut akan Tuhan merupakan karakter yang membentuk sikap hati yang tunduk dan hormat kepadanya. Berpegang pada perintahnya, mendengarkan suaranya merupakan ketaatan yang berarti hidup sesuai dengan kehendaknya, hidup sesuai dengan firman-Nya, hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang ada dalam setiap kita. Melayani Allah merupakan ibadah
merupakan respon alami dari kasih dan pengabdian kita kepada Tuhan. Jadi bukan keterpaksaan, melainkan kasih dan pengabdian kepada Allah kita, kepada Yesus yang sudah mati bagi kita, yang memberikan keselamatan buat hidup kita. Berpegang teguh pada Allah menunjukkan ketergantungan kita, menunjukkan kepercayaan penuh pada kuasanya. Jadi mari kita di pagi hari ini kembali merenungkan ayat ini. Kita harus menjaga kesetiaan kita di tengah godaan. Kita harus hidup dalam ketaatan, hidup melayani dengan hati yang murni, dan biarlah hati kita melekat kepada Allah dalam situasi apapun. Apalagi dalam situasi sulit, biarlah kita semakin melekat kepada Tuhan. Jadi Ulangan 13 ayat 4 ini merupakan panggilan umat percaya, umat Tuhan, kita sekalian untuk hidup dalam hubungan yang intim, untuk hidup dalam ketaatan yang total, untuk hidup dalam pengabdian yang tulus kepada Tuhan. Ini adalah dasar untuk menjalani hidup yang taat, yang setia kepada Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan. Dunia yang semakin hari semakin jahat, kata Alkitab. Dunia yang penuh dengan tantangan iman. Biarlah kebenaran ini memberkati kita sekalian. Amin.